Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, teman-teman. Alhamdulillah setelah hiatus lebih dari 1 tahun, Bunda Kece. Setahun lebih. Oh setahun lebih Bunda Kece balik lagi. Jadi ceritanya kita mau berbagi, share gitu ke teman-teman tentang pengalaman yang kita banyak jalanin ya. Terutama terkait rumah tangga gitu. Kenapa sih kita pengen share ini? Karena ya kita berharap bisa jadi konten positif ya, dan bisa jadi terapi healing buat rumah tangga kita gitu guys. Oke? Kita nikah udah berapa tahun? Berapa tahun ya? Ada sih 8 tahun mah. Masih belum apa-apa lah. Iya. Masih belum bosan-bosan amat kan? Bahaya kalau udah ngomongin bosen ya. Oke teman-teman, kalau kalian mau komen boleh ya di kolom chat di bawah. Iya, buat judul-judul berikutnya ya. Kalau mau kasih mau dibahas apa nih boleh banget. Jadi tuh ini sebenarnya selain kita berinisiasi sendiri mau bahas konten tentang pernikahan, rumah tangga gitu. Nah kemarin kita coba lempar dulu di sosial media. Dan ternyata alhamdulillah tanggapannya dari teman-teman juga cukup excited gitu ya. Betul. Oke, jadi kita mau ngobrol tentang apa nih Pi? Nggak tahu kamu ya. Bingung karena kebanyakan kali ya. Kan ini karena channel Bunda. Oh, iya. Jadi Bunda yang harus ngarahin. Oke. Jadi ini tamunya. Ya. Jadi aku tuh seneng banget teman-teman, beberapa minggu ini aku merasa aku mulai nyaman menikmati ini semua. Bukan berarti kemarin-kemarin gak nyaman ya, tapi ada hal yang luar biasa menjadi tantangan banget beberapa bulan ke belakang gitu. Dan itu aku rasain kayak kehilangan, nggak patah arang sih enggak, tapi kayak kehilangan motivasi diri gitu. Sampai kemarin parah banget sempat ngalamin yang drop badan tuh sakit gitu, dan nggak benar-benar nggak peduli sama badan ternyata aku tuh. Jadi sekarang tuh lebih memahami aja kalau gimana sih cara mencintai diri dan sebagainya gitu. Well itu introduce-nya. Kenapa harus mencintai diri? Iya. Gak mencintai orang lain. Jadi kalau gini Pi, abis kita mencintai diri kita, ternyata aku ngerasain itu efeknya itu kita jauh lebih mencintai orang lain, termasuk anak-anak, suami gitu. Kadang kita tuh sebagai istri, aku nggak tahu ya, boleh teman-teman komen kalau misalnya punya perasaan yang sama. Sebagai seorang istri, kadang tuh kita tuh lebih kayak mentingin anak dulu, suami dulu, sampai ini loh Pi, kita tuh kayak lupa sama diri sendiri gitu karena saking perhatiannya, dan kita kayak ngerasa punya tanggung jawab gitu. Nah termasuk yang aku ini baru tahu nih gara-gara ada temen nge-share Pi di Facebook. Bapak-bapak katanya begini teman-teman, bisa nggak sih ibu-ibu itu, katanya para istri itu nontonnya itu yang kayak positif-positif aja, yang lucu-lucuan aja, bisa nggak tontonannya tuh kayak Upin Ipin, penampakan gitu. Nah ini gara-gara ada fenomena ibu-ibu nonton sebuah film dari Reza Rahardian, judulnya Layangan Putus. Patu udah nonton belum? Belum tahu ya. Jadi dia ngejar layang-layang. Enggak. Jadi ini tentang rumah tangga. Layangan Putus ini tentang isu rumah tangga yang aku kira ini bukan cuma cerita fiksi ya, tapi memang benar secara nggak langsung mungkin dialami oleh banyak orang, di mana ceritanya itu adalah tentang perselingkuhan. Berarti nikahnya udah lama berarti dia? Nikahnya nggak tahu sih berapa lama, cuma udah mau punya anak 2. Dia mapan nggak dia? Mapan. Suaminya direktur, padahal di awalnya si pemeran ceweknya ini dokter, tapi nggak tahu gimana, mungkin karena udah riuh kali ya, kayak aku gitu kan, kerja udah riuh, udah akhirnya berhenti aja ngurus anak deh, karena ngerasa ya suami juga udah mapan gitu, mau ngapain lagi gitu. Nah jadi dari situ teman-teman, para suami protes dari film itu, kenapa sih kok jadi aku yang kena sasaran katanya. Jadi istri tuh jadi kayak
curigaan gitu gara-gara film itu, katanya film layangan Jadi putus itu. viral film itu ya. Kayaknya sih bakal viral sih pertama. Baru. Itu nggak tahu sih, kayak baru 3 episodean gitu sih. Aku baru banget nontonnya teman-teman, tapi itu kayak bikin spot jantung gitu, jadi kesel gitu. Nah, kalau menurut Papi tuh pernikahan gitu ya, kenapa sih kalau cowok itu bisa sampai yang baik, padahal baik banget loh. Jadi si pemerannya itu baik banget, ya kayak kamu nice gini, tapi Nice. jangan sampai nauzubillah min dzalik, tapi calon baik. Jadi kenapa sih si cowok itu emang nikah tuh ngebosenin kalau udah lama? Papi belum bisa jawab sih ya, karena kita kan baru 7 atau 8 tahun ya, belum terlalu lama. Ya Papi ngerasa happy aja, nggak bosen sekarang. Nah mungkin kalau Papi ngambil ini ya pendapat tengahnya, kalau ngomongin masalah bosen, ya pasti suami kalau ketika ngelihat istri pas pulang ke rumah aut-autan, nggak keurus terus baju compang-camping gitu, padahal udah dimodalin gitu. Kayaknya dia tuh bukan nggak mampu gitu loh, bukan nggak mampu beli, tapi kayaknya udah sibuk ngurus anak, sibuk masak, udah jadi mungkin di zona nyaman gitu ya, udah nyaman aja. Udah di zona, bukan zona nyaman, zona pasrah. Nah akhirnya mungkin di situ kali ya suami-suami itu banyak yang bosan gitu. Nah pelakor terdepan ya. Terus kan sama aja kayak maling ya. Kalau maling itu ketika ada kesempatan, nah di situ maling itu beraksi. Nah ketika suami sedang kondisinya kayak gitu, sedang nggak kurang perhatian istri, terus istri di rumah juga kayak gitu kondisinya, nah dia bakal jadi celah. Tiba-tiba ada datang yang lain yang lebih ini glowing gitu, yang menggoda. Siapa supaya nggak tergoda? Gitu yang. Ya, gitu itu ya. pandangan bijaknya ya. Pandangan bijaknya standarnya. seperti itu. Tapi emang kalau ngomongin masalah perselingkuhan ya teman-teman, aku kira memang kompleks banget sih, dan sering kali dikaitkan sama apa ya istilahnya, isu-isu istri tuh nggak mau merawat diri gitu. Istri tuh udah kayak lesu, nggak mau ini lagi. Padahal ada juga loh pepatah, itu ada juga di filmnya, katanya gini, sekuat-kuatnya kita menjaga cowok kurang ajar gitu, tapi ya dia bakal aja nyari celah gitu. Kayak gitu ya. Nah ini cowok baik masalahnya. Jadi di film itu teman-teman ya, kayak mungkin nanti kok boleh ya komen. Ibarat ini yang batu ditetesin terus sama air, ya pasti batunya bolong. Iya. Lah ini orang baik digoda-godain terus. Siapa coba yang nggak tergoda ya. Dan sekarang tuh kalau kayak penggoda itu teman-teman, bukan lagi masalah mohon maaf pekerja seksual gitu tapi pelakor-pelakor sekarang itu bahkan ada yang cewek mapan. Kalau di film itu kayak backgroundnya ini apa, psikolog. Psikolog kan ngerti harusnya ya. Tapi dia mau gitu jadi pelakor gitu dan nyaman. Gitu. Tapi belum ketemu sih. Belum ketemu ya, jangan auzubillah min dzalik ya. Tapi jangan salah lo ya. Di satu sisi kadang kita lihat ya artis istrinya pinter jaga diri, dandan, glowing, tapi tahu-tahu cerai juga. Nah itu gimana jaminan juga sih ya. Kalau aku teman-teman punya pandangan sendiri dalam pernikahan gitu ya. Kenapa sih seseorang pada akhirnya bisa bertahan pernikahannya? Yang pertama memang pasti tentunya niat ya Pi. Karena kita orang beragama, jadi memang di agama itu diajarkan bagaimana sebuah hubungan itu, pernikahan khususnya ya, harus dibentuk berdasarkan niat lillahi ta'ala gitu, niat karena Allah.
Nah mungkin itu jadi pondasi dasar kali ya. Betul. Gitu. Nah kemudian ada lagi yang penting buat aku ya pribadi, nggak tahu buat teman-teman, nanti boleh share di kolom komentar ya teman-teman. Jadi menurut aku pernikahan itu penting banget karena seumur hidup kita bakal insya Allah dijalanin sama satu-satunya orang yang gak ganti-ganti ya kalau misalnya pernikahan itu. Jadi selain dasar cinta, ketampanan, kecakapan mungkin ya, tapi ada satu hal lagi yang penting Ki, yaitu sevisi. Sevisi, bukan P ya, sevisi ya. Nah sevisi ini pandangan kita bersama untuk mencapai satu tujuan. Kita tuh mau kayak gimana sih rumah tangga kita, menurut aku itu penting banget. Kenapa? Karena dengan begitu kita jadi lebih bergairah dalam arti obrolan kita, komunikasi kita nyambung gitu. Banyak banget yang aku lihat contohnya kayak gitu. Jadi kalau suami istri itu terkoneksi dengan baik, sevisi itu yang aku namain, itu tuh ada hal yang jauh lebih penting daripada cinta gitu. Contohnya kalau kita nih, kita gimana? Kalau kita misalnya apa ya, contohnya sevisi, kita nih punya visi adalah jadi orang yang senang berbagi. Nah gimana caranya kita nih bisa mendapatkan keran penghasilan yang lebih besar gitu. Terus kita tuh sering sharing bareng, kita sering ngobrolin gimana ya strategi yang pas. Cita-cita kita ini berdua pengen bangun sekolah guys. Jadi kita membangun sekolah kayak sekolah skill gitu, sekolah profesi berbasis skill ya. Jadi anak-anak usia SD sampai SMA itu udah dibentuk skillnya dari awal gitu di sekolah ini. Nah itu emang sekolahnya bakal bagus banget dan bakal masih jauh sih. Nah iya, itu salah satu visi ya, dalam hal sosial gitu misalnya. Nah banyak hal deh pokoknya kita tuh sering ngobrol ya Pi, dalam banyak hal ya, isu-isu apapun itu gitu yang menurut kita itu ada muatannya gitu, nggak sekedar cuma julid mungkin. Iya. Nggak ada habisnya. Kayak gitu, yang hal-hal yang bermanfaat sih. Nah mungkin ini juga buat teman-teman termasuk yang nantinya bakal masuk ke jenjang pernikahan, ini juga bisa dijadiin rule gitu ya. Jadi kita harus mencari pasangan selain menurut agama ada hal-hal yang disyaratkan tuh apa aja Pi kalau dalam pernikahan tuh? Iya harus dilihat ininya, keturunannya, terus kecantikan atau ketampanannya, akhlak, terus hartanya juga. Pengen minum, ambil nih. Dede ambil dulu. Jadi itu guys. Nah itu kita harus lihat bibit bobotnya lah. Bener. Selain itu yang paling penting menurut versi aku adalah tadi sevisi tadi gitu. Karena kita hidup sama suami itu akan selamanya gitu, mudah-mudahan. Jadi akan sangat menyenangkan. Pindah deh. Akan sangat menyenangkan kalau kita itu punya obrolan yang sama gitu. Walaupun beda tapi ujung-ujungnya adalah satu tujuan gitu. Nah, kira-kira itu teman-teman obrolan kita ini lagi pagi hari ini, niat banget